Nama saya Jessica Adelia Manulang. Nama saya Rani Rahmawati. Nama saya Muhammad Hasan Delapan. Selamat menyaksikan. Pengertian reflux. Reflux adalah sebuah metode ekstraksi atau distilasi yang memanfaatkan pemanasan. Dalam proses ini, pelarut yang digunakan akan menguap dan kemudian didinginkan kembali atau dikondensasi menjadi cair dan kembali ke wadah reaksi, sehingga pelarut tetap tersedia selama proses berlangsung. Proses ini juga digunakan dalam bidang kimia untuk memasok energi pada reaksi yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Yang selanjutnya ada kelebihan dari reflux. Yang pertama itu memungkinkan reaksi pada suhu tinggi. Reflux memungkinkan reaksi berlangsung pada suhu tinggi tanpa pelarut menguap, sehingga cocok untuk reaksi yang memerlukan suhu tinggi. Yang kedua, ada cocok untuk senyawa yang mudah menguap. Metode ini sangat tepat untuk senyawa yang mudah menguap karena uap larut akan terkondensasi dan kembali ke dalam rabu reaksi. Selanjutnya ada mempertahankan pelarut. Pelarut yang digunakan tetap dalam reaksi sehingga tidak ada kehilangan pelarut selama reaksi berlangsung. Yang selanjutnya ada memudahkan reaksi yang membutuhkan pemanasan. Metode reflux memudahkan reaksi yang membutuhkan pemanasan berkelanjutan seperti ekstraksi zat aktif. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, perlengkapan yang kompleks. Metode reflux membutuhkan perlengkapan khusus seperti labu reflux dan kondensor. Yang kedua, waktu yang lebih lama. Proses reflux umumnya memerlukan waktu lebih lama dibanding metode ekstraksi lainnya. Yang ketiga, konsumsi pelarut yang lebih banyak. Metode reflux memerlukan lebih banyak pelarut daripada metode lainnya. Dan yang terakhir, potensi kerusakan senyawa yang termolabil. Meskipun reflux dapat menghindari pemanasan langsung, pemanasan yang terus-menerus tetap dapat merusak senyawa yang sensitif terhadap suhu. Selanjutnya di sini ada pengertian dari fungsi bagian reflux, yaitu pertama ada water out, pipa tempat keluarnya air pendingin. Lalu ada water in, pipa tempat masuknya air pendingin. Selanjutnya ada kondensor, yaitu pendingin balik. Labu alas bulat sebagai wadah tempat serbuk simplisia dan cairan penyari. Lalu ada reflux ring sebagai batas atas tempat uap panas mengembun membentuk tetesan cair yang terlihat di kondensor. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama ada syarat-syarat simplisia. Yang pertama, simplisia dengan tekstur keras. Yang kedua, simplisia dengan senyawa aktif yang tahan pemanasan. Lalu ada syarat-syarat pelarut, yaitu pelarut yang mudah menguap, pelarut dengan titik didih rendah, dan pelarut yang memiliki sifat yang sama dengan senyawa yang diinginkan. Selanjutnya ada cara kerja reflux. Yang pertama, rangkai alat reflux yang bersih dan kering. Kemudian, serbuk sebanyak 100 gram diletakkan di labu alas bulat dan ditambahkan pelarut hingga serbuk terendam sempurna. Lalu, nyalakan alat reflux. Lakukan proses reflux selama 1-2 jam. Lakukan penyaringan filtrat menggunakan kertas saring, lalu tampung filtrat dan masukkan ke dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya, simplisia yang dapat diekstrak menggunakan metode reflux. Yang pertama ada herba sambiloto. Kandungannya itu senyawa utama yang diekstrak dari sambiloto adalah. Selanjutnya ada simplisia yang dapat diekstrak menggunakan metode reflux. Yang pertama ada herba sambiloto. Kandungannya senyawa utama yang diekstrak dari sambiloto adalah andrografolit. Selain itu, sambiloto juga mengandung flavonoid. Selanjutnya ada manfaatnya. Andrografolit dikenal memiliki aktivitas antiinflamasi, imunomodulator, dan hepatoprotektif. Yang kedua ada kayu secang. Kandungan dari kayu secang yaitu kaya akan brazilein yang merupakan senyawa kalkon. Manfaatnya, brazilein memiliki aktivitas antioksida, antibakteri, antiinflamasi, dan sering digunakan sebagai pewarna alami. Lalu yang ketiga ada biji kelor. Kandungannya, ekstrak biji kelor dapat mengandung alkaloid, fenolhidroquinon, flavonoid, dan saponin, terutama jika diekstrak dengan pelarut seperti metanol 80%. Senyawa nonpolar juga banyak ditemukan. Manfaatnya, kelor dikenal sebagai superfood dengan beragam manfaat kesehatan termasuk antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Yang keempat ada daun seledri. Kandungan dari daun seledri diketahui mengandung flavonoid.
Manfaatnya, flavonoid pada seledri berkontribusi pada sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kesimpulannya, refluks adalah sebuah metode ekstraksi atau distilasi yang memanfaatkan pemanasan dan pelarut yang digunakan akan menguap dan kemudian didinginkan kembali menjadi cair dan kembali ke wadah reaksi. Prinsip metode refluks adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi dan kemudian didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut tadi berubah membentuk dan turun kembali ke wadah reaksi selama proses refluks terjadi. Kelebihan refluks salah satunya adalah cocok untuk senyawa yang mudah menguap, sementara kekurangannya salah satunya adalah memerlukan waktu yang lama. Siplicia yang paling sering digunakan salah satunya adalah sambiloto. Sekian dari presentasi kami yakin materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.